mahasiswa teknik mesin Sekolah Tinggi Teknologi Digital. Kali ini kita akan melaksanakan praktikum rugi gesek pipa. Adapun tujuan dari praktikum kali ini adalah mahasiswa dapat mengenal hidrolisis pada aliran fluida berupa fenomena penurunan tekanan pada aliran fluida akibat gesekan pada sistem perpipaan. Untuk tinjauan pustaka, aliran fluida di dalam pipa ini bisa berbentuk gas, bisa berbentuk cairan. Kemudian kerugian tekanan gesekan ini diakibatkan karena ada gesekan aliran fluida di dalam pipa. Sebagai contoh, kalau di dalam teori di modul Anda, kalau aliran fluida bergerak dari kiri ke kanan, maka tekanannya di kiri lebih besar daripada tekanan yang di kanan, supaya pergerakannya adalah dari kiri ke kanan. Jadi disimpulkan bahwa aliran fluida bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Kemudian untuk kekasaran pipa, aliran fluida ini terpengaruh oleh kekasaran dari permukaan pipa, terutama permukaan di dalam pipa. Di sini disimbolkan dengan nilai epsilon. Epsilon ini menggunakan epsilon T sama dengan epsilon 0 dikalikan 1 ditambah alfa T, di mana epsilon adalah kekasaran absolut pipa, kemudian alfa adalah konstanta, yaitu kita ambil nilainya 0,25, dan T adalah umur pipa. Dari sini makin umur pipanya makin lama, maka kerugian gesekan makin besar. Kemudian ada minor losses. Minor losses adalah kerugian karena perubahan penampang aliran, karena perubahan aliran, dan karena katup. Jadi minor losses atau kerugian akibat gerakan dari fluida ini bisa karena katup. Contohnya di sini ada katup git. Kemudian ada katup bol atau bola. Nah, di sini ada katup bola, di sini katup bola, itu katup bola. Kemudian ada juga karena perubahan penampang aliran. Misalnya ini ada venturimeter mengecil sedikit. Kemudian ada juga karena belokan. Ini juga termasuk dalam minor losses. Untuk rumus-rumusnya bisa Anda baca di dalam modul Anda. Kemudian kerugian gesekan ini bisa karena penyempitan mendadak atau sudden construction. Jadi kalau misalnya ada pipa yang tiba-tiba mengecil mendadak, ini juga bisa mengakibatkan kerugian aliran atau kerugian tinggi tekanan. Untuk perhitungan Anda bisa masuk ke teori debit teoritis, di modul Anda sudah ada. Kemudian ada tugas juga untuk mengetahui koefisien kecepatan pada venturimeter. Jadi nanti di modul Anda bisa menghitung koefisien kecepatan venturimeter, kemudian bisa menghitung kerugian gesek pipa, dan kemudian kita bandingkan dengan kerugian menggunakan diagram Moody. Oke, kita lanjutkan saja. Untuk peralatan di dalam alat uji rugi gesek pipa ini kita menggunakan simulasi beberapa diameter pipa. Yang pertama adalah diameter
pipa 1 inci. Diameter pipa 1 inci kita pasang katup gate atau gerbang. Kemudian simulasi kedua adalah kita menggunakan pipa 1 inci tanpa adanya katup. Kemudian yang ketiga kita menggunakan pipa 3/4 inci. Kemudian kita pasang juga katup bola. Kemudian yang di atas adalah pipa 1/2 inci. Kita pasang juga katup bola 1/2 inci di atas sendiri. Nah, untuk menggerakkan aliran fluida, di sini fluidanya adalah bentuknya cairan atau air. Air kita tampung di bak penampung atau reservoir. Kemudian air yang kita tampung kita alirkan ke pipa menggunakan pompa. Pompa yang kita gunakan adalah pompa sentrifugal. Nah, pompa sentrifugal ini bergerak menggerakkan aliran dari bak penampung menuju pipa-pipa. Dari pipa-pipa kita bisa menghitung tekanan yang ada di dalam pipa. Nah, di sini untuk menghitung tekanan kita menggunakan bantuan alat ukur. Alat ukur apa yang kita gunakan? Yaitu ini namanya manometer U. Manometer U ini bentuknya seperti huruf U. Di dalam manometer terdapat air raksa. Nah, air raksa ini massa jenisnya 13.600 kg per meter kubik. Kemudian aliran air ini massa jenisnya adalah 1000 kg per meter kubik. Sehingga kalau ada aliran air yang masuk ke dalam manometer, ini cairan di dalam manometer yaitu air raksa ini tidak akan ikut bergerak di dalam pipa. Sehingga apa yang akan kita lakukan untuk menghitung tekanan? Menghitung tekanan adalah kita dengan mengukur selisih ketinggian antara tinggi permukaan air raksa sebelah kiri dengan tinggi air raksa sebelah kanan. Misalnya sebelah kiri tingginya 4 cm, yang sebelah kanan tingginya 5 cm. Jadi selisihnya adalah 5 dikurangi 4, yaitu 1 cm. Ini untuk mengukur perbedaan tekanan di antara dua titik di dalam pipa. Kemudian nanti langkah kerja praktikum kita akan merangkai manometer U sesuai dengan pengambilan digesek di dalam pipa, yaitu pipa yang 1 inci, 3/4 inci maupun yang 1/2 inci. Kemudian pengambilan data ini kita bisa membuka katup bola. Sebagai contoh, kalau kita mau mengambil data kerugian tekanan pada pipa, misalnya pipa 1 inci gate valve. Jadi ini ada pipa 1 inci gate valve. Kalau kita ingin menghitung berapa kerugian tekanan pada pipa setelah melalui katup, berarti nanti selangnya adalah yang selang kiri kita masukkan di sebelah kiri sebelum katup, kemudian pipa sebelah kanan kita masukkan di setelah katup, sehingga ini ada 2 selang yang nanti akan menghitung berapa kerugian tekanan setelah melalui katup. Kemudian kalau misalnya kita akan menghitung tekanan pipa 1 inci tanpa adanya katup, berarti selang pertama kita masukkan di sebelah kanan, kemudian selang kedua sebelah kiri, kemudian kita ukur selisihnya di dalam manometer. Begitu juga untuk yang pengambilan data yang katup bola yang 1 inci. 1 inci berarti selang pertama di sebelah kanan, selang kedua sebelah kiri. Dan
Itu seterusnya untuk yang pipa-pipa di atasnya. Kemudian kalau kita misalnya mau mengukur kerugian tekanan ada di elbow. Nah, di sini ada elbow 90 derajat 1 inci. Ini kita bisa mengukur selang pertama ada di bawah, selang kedua ada di atas, sehingga dia melewati elbow 1 inci. Begitu juga kita akan melewati T90 inci. Jadi ada belokan T90 inci, berarti kita bisa masukkan data pertama di sebelah elbow, yang sebelah kiri, sebelah kanan. Ini supaya nanti belokannya kerugian tekanannya berapa. Oke. Kemudian nanti langkah pertama kita akan menghidupkan pompa, kemudian aliran air kita pastikan adalah laminar, yaitu supaya alirannya stabil. Kalau laminar nanti kelihatan di verificator ada aliran fluida. Sebelum kita mengambil data, pastikan dulu kondisi pompa dalam keadaan baik sehingga bisa melakukan pengambilan air dan bisa mengalirkan air. Nah, sebelum kita kita tombol on, pastikan untuk katup discharge ini pipanya tidak tertutup, karena kalau pipanya ini tertutup pada saat aliran mau keluar dia tertahan di katup discharge sehingga pompanya bisa rusak. Oke, kita cek dulu pipa untuk discharge harus dalam posisi terbuka atau open. Oke, kita urutkan. Ini sudah katupnya open karena alirannya ke sini. Kemudian dia akan mengalir 5 mm, kemudian mengalir ke atas, oke, atas sana. Kemudian pipa yang di atas ini harus terbuka. Kemudian aliran akan turun ke bawah, masuk lagi ke penampung. Nah, misalnya kita akan mengukur katup bola yang ada di atas, berarti pastikan untuk pipa-pipa yang ada di bawahnya ini tertutup supaya alirannya tidak masuk ke pipa di bawahnya. Jika ini kita tutup, close, ini juga kita close, kemudian yang bawah ini juga kita close atau kita tutup sehingga aliran murni dari pompa kemudian ke atas mau masuk ke sini sudah tertutup, tidak bisa. Aliran mau masuk ke pipa kedua sudah tertutup, pipa ketiga sudah tertutup, tinggal pipa keempat aja yang paling atas. Nah, seperti itu. Jadi pastikan harus ada yang terbuka untuk pengujian yang pipa 1/2 inci. Oke. Kemudian kalau kita mau mengambil data yang pipa 3/4 inci, nanti pipa yang atas kita tutup, yang ini kita buka, yang ini kita tutup. Jadi kalau kita misalnya mau yang pipa 3/4 inci, berarti yang atas ini nanti kita tutup, kemudian yang bawah kita buka seperti ini, kemudian yang bawahnya kita tutup, yang bawahnya lagi kita tutup. Nah, begitu seterusnya. Kita coba untuk menghidupkan pompa untuk pengambilan data. Ini pompa ada tombol on dan off. Tombol on kita hidupkan. Di sini ada katup bypass. Kita katup bypass kita buka 100% sehingga alirannya sebagian keluar dari bypass, sebagian akan mengalir. Nah, kalau misalnya di sini belum ada aliran ya, berarti katupnya bypass kita tutup dulu. Nah, setelah kita tutup katup bypass, ini kita terlihat ada aliran
yang ada di tenturimeter. Nah, ini ada aliran, sehingga alirannya dia akan bergerak ke atas. Nah, karena yang dibuka adalah yang pipa setengah inci, jadi alirannya menuju dia setengah inci, kemudian dia akan turun lagi ke bawah. Nah, pada saat ini kita bisa mengambil data untuk kerugian tekanan pada katup bola setengah inci. Nah, kita lihat di dalam manometer untuk yang sebelah kanan alirannya dari kanan ke kiri, berarti tekanan yang sebelah kanan ini lebih besar, tekanannya lebih besar. Kita urutkan, nah ini, nah sehingga di sini dia akan mendorong air raksa ke dalam. Dia mendorong air raksa ke dalam. Kemudian efeknya adalah yang sebelah kanan air raksanya terdorong ke atas, sehingga di sini kita bisa melihat selisih ketinggian dari air raksa, yaitu kalau yang sebelah kiri ini misalnya 4,5 cm, yang sebelah kanan 3 cm, berarti ada selisih 1,5 cm untuk tinggi tekanan atau nilai H, tinggian selisih tekanan. Tuh. Kalau ini kita matikan, ini pada saat ada aliran, ciri-cirinya kalau ada aliran adalah ada perbedaan tekanan. Sudah kita matikan pompanya. Nah, di sini sudah tidak ada perbedaan tekanan. Anda lihat di sini tekanannya sudah sejajar, berarti ini artinya tidak ada aliran yang mengalir di dalam pipa. Nah, cara kita mengetahui untuk apakah ada aliran yang mengalir di dalam pipa atau tidak, kita menggunakan manometer U. Kalau selisih kiri dan kanan di manometer U ini sejajar, berarti tidak ada perbedaan tekanan atau tidak ada cairan yang mengalir di dalam pipa. Demikian tadi praktikum fenomena dasar mesin, yaitu judulnya kerugian gesek pipa. Jadi alat uji rugi gesek pipa di dalam pipa yang kita variasikan beberapa diameter dan kita variasikan beberapa katup. Dan nanti mahasiswa mengolah data, tinggal mengolah data kemudian disimpulkan bagaimana pengaruh diameter pipa terhadap aliran atau rugi gesek pipa dalam diameter pipa 1 inci, diameter pipa setengah 3/4 inci dan setengah inci. Jadi kerugian gesek pipa akibat katup bola dan katup git atau gerbang maupun ventimeter dan T dan L2. Nah, semoga praktikum kali ini bisa memberikan wawasan bagi kita bahwa aliran di dalam pipa ada rugi gesek pipa atau merugikan di dalam tekanannya. Sekian dan